Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rina, Waalaikumsalam. Pak Waalaikumsalam Bagas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada sesi hari ini saya sebagai pengamat, nanti Bu Rina sebagai coach dan Pak Bagas sebagai coaching. Nah, pada hari ini kita akan mengadakan latihan coaching dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Rina berkenaan dengan kompetensi sebagai seorang coach. Nah, pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang akan saya kembangkan ya Bu Rina ya. Iya Bu. Yang saya amati pertama kali nanti adalah alur tirta yang digunakan selama proses coaching yang meliputi dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Dan yang kedua berkenaan dengan kompetensi yang dimiliki oleh Bu Rina sebagai coach yang nantinya saya berharap akan tampak dalam rubrik-rubrik yang saya gunakan untuk mengamati pada sesi hari ini. Bu Rina, mohon maaf sebelumnya. Kalau boleh tahu Bu Rina, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Rina kembangkan dalam kegiatan hari ini? Baik Bu Lilis, untuk kompetensi yang ingin dikembangkan ialah kehadiran penuh sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Lilis. Nah, dari kompetensi yang sudah Bu Rina sebutkan tadi, kira-kira nih, mana sih kompetensi yang spesifik yang ingin dikembangkan lebih lagi dalam kegiatan observasi ini? Untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot Bu Lilis. Nah, luar biasa sekali, mengajukan pertanyaan yang berbobot nggih. Nah, kemudian Iya, indikator Bu. apa untuk ketercapaian yang Bu Rina inginkan dari mengajukan pertanyaan tersebut tadi? Baik Bu, harapan saya dengan pertanyaan yang berbobot sebagai coach, Ya. saya dapat mengarahkan Vivi mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini, serta dapat memunculkan ide-ide baru sehingga memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Ya, paham. Baiklah Bu Rina, ini sudah saya catat ya Bu Rina ya. Jadi Bu Rina nanti ingin Pak Bagas sebagai seorang coach mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide yang baru. Nah, baiklah, untuk waktu selanjutnya akan saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Rina dan Pak Bagas. Silahkan. Ya, baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang Bu Rina. Apakah Bu Rina mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Pak Bagas agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Apa ada yang bisa saya bantu mungkin Pak? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktu waktu Bu Rina. Tidak apa-apa Bapak ini kok. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Rina nantinya bisa membantu saya ya? Dengan senang hati Pak. Jadi, menurut Bapak, pembicaraan hari ini bertujuan untuk apa ya Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Oh, seperti itu ya Pak. Iya Bu. Masalahnya apa ya Pak? Coba Pak Bagas ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Akan saya coba bantu ya Pak. Begini Bu, ada salah satu siswa kelas 6 yang tidak mau bekerja sama dengan temannya. Begitu ya Pak. Lalu bagaimana Pak? Coba Bapak ceritakan lebih lanjut lagi. Ya begitu Bu ya. Jadi siswa ini itu lebih senang mengerjakan tugasnya sendiri, meskipun tugas itu sifatnya adalah tugas kelompok. Oh, seperti itu. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Pak Bagas
untuk membuat siswa tersebut bekerja sama dengan temannya. Ya, sebenarnya siswa tersebut juga mau bergabung Bu dengan temannya untuk kerja kelompok. Coba Bapak ceritakan lebih lanjut. Saya jadi penasaran, Pak. Ya, itu tadi Bu yang saya ceritakan. Jadi murid saya ada yang tidak mau bekerja kelompok dengan teman-temannya. Ya, jadi setiap kerja kelompok, anak tersebut selalu bekerja sendiri. Sementara anggota yang lain hanya ngobrol, menggambar, main HP. Jadi siswa tersebut memutuskan lebih baik bekerja sendiri, tidak ikut kelompok. Oh, jadi begitu ya, Pak. Dari apa yang sudah Pak Bagas sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Bapak ke depannya? Kedepannya saya akan membagi Bu tugas kelompok tersebut atau tugas siswa tersebut ya secara bersama-sama, atau saya berikan tugas kelompok. Lalu, apakah ada hal lain mungkin Pak yang bisa Bapak lakukan? Ya, saya juga akan memberikan pengertian Bu kepada siswa saya atau kepada murid saya tentang pentingnya tugas kelompok dan bersama-sama mengerjakan tugas kelompok tersebut. Wah, hebat sekali. Langkah yang Pak Bagas ambil sudah sangat tepat. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega karena jujur sebelumnya saya bingung mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Syukurlah, Pak, jika sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini? Iya Bu, setelah ini saya akan memberi pengertian kepada semua siswa. Kemudian saya juga akan membagi tugas saat siswa saya berikan tugas kelompok, sehingga semua siswa akan menjalin kerjasama dan terlibat di dalamnya serta mengerjakan semua tugas kelompok. Lalu, kira-kira siapa yang akan Bapak libatkan dalam komitmen ini? Ya, tentunya dengan melibatkan seluruh murid saya di kelas 6 Bu. Itu ide yang sangat bagus sekali, Pak. Luar biasa hebat. Sepertinya Pak Bagas sudah menemukan solusinya ya. Semoga dengan ini semua siswa dapat saling bekerja sama dalam kelompok ya, Pak. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega dan mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Alhamdulillah, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih Bu, salam sehat dan bahagia Bu Rina. Iya, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Salam sehat dan bahagia juga. Alhamdulillah, kegiatan coachingnya sudah selesai ya Bu Rina ya. Lili, Iya, di sini saya akan sedikit memberikan refleksi ya Bu Rina ya. Diizinkan ya. Terima kasih untuk praktek coachingnya Bu Rina dan Pak Bagas. Nah, di sini saya mau mengevaluasi dari evaluasi yang saya lakukan secara garis besar. Apa yang Bu Rina lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Semuanya sudah ada dalam rangkaian kegiatan tadi, mulai dari tujuan umumnya sudah ada, identifikasi masalahnya ada, rencana aksinya apalagi sudah tampak sekali, kemudian juga ada tanggung jawabnya, terlihat dari komitmen-komitmen yang diberikan kepada Pak Bagas. Kemudian di sini juga untuk kompetensi yang ingin dicapai tadi sudah disebutkan Bu Rina ingin meningkatkan untuk kompetensi pertanyaan yang bobot, itu juga sudah tampak sekali terlihat pada ketika Bu Rina memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot, kemudian juga mengarahkan koci untuk mendapatkan solusi serta memunculkan potensi yang ada pada dirinya Pak Bagas untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, saya ingin bertanya Bu, apa indikator yang tampak dari Ibu tadi yang dilakukan dan yang sudah Ibu kembangkan tadi, indikatornya yang tampak apa? Baik, Bu Lili.
Indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan efektif, yaitu pertanyaan yang berbobot. Harapannya dapat dari Pak Bagas sendiri mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Selain itu, Pak Bagas juga memunculkan ide-ide yang sangat luar biasa hebat untuk menyelesaikan permasalahan mengenai adanya salah satu siswa yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, yaitu dengan membagi tugas dalam kerja kelompok serta memberi pengertian ke siswanya. Jadi potensi dari Pak Bagas semuanya sudah tergali tadi. Ya, baiklah. Nah, Bu Rina tadi kan sudah melakukan kegiatan coaching ya. Sudah tahu bagaimana rasanya menjadi seorang coach dengan mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang, kira-kira ini Bu Rina ingin mengembangkan kemampuan apa ya? Baik Ibu Lilis, untuk kompetensi yang akan datang, kalau menurut saya yang akan saya kembangkan ialah menjadi pendengar aktif serta kehadiran penuh. Semoga besok bisa lebih baik lagi, dan untuk yang pertanyaan berbobot bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti itu Bu Lilis. Ya, terima kasih Bu Rina, terima kasih Pak Bagas. Kegiatan coaching hari ini sangat bermanfaat sekali. Semoga bisa berlanjut untuk kegiatan-kegiatan coaching yang akan datang. Dari saya cukup sekian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi hari ini, saya Pak Bagas sebagai pengamat, Bu Lilis sebagai coach, dan Bu Rina sebagai coachee akan mengadakan latihan coaching. Saya sebagai pengamat akan menanyakan beberapa hal terkait kegiatan coaching yang diadakan oleh Bu Lilis. Pada pertemuan ini, ada beberapa rubrik yang akan saya kembangkan ya Bu Lilis. Ya Pak. Yang pertama, saya akan mengamati alur percakapan Tirta pada kegiatan coaching hari ini. Di antaranya memuat tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Yang kedua, ialah kompetensi coaching yang dimiliki oleh Bu Lilis. Semoga nanti kegiatan coaching pada siang hari ini sesuai dengan rubrik yang saya gunakan untuk mengamati sesi coaching kali ini. Kalau boleh tahu, Bu Lilis, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Nggih Pak, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan di sini ada kehadiran penuh, juga sebagai pendengar yang aktif, dan juga untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Dari kompetensi yang sudah Bu Lilis sebutkan, manakah kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi? Di sini saya ingin mengembangkan ini Pak, kompetensi sebagai pendengar yang aktif. Indikator, kira-kira indikator ketercapaian yang Bu Lilis inginkan seperti apa ya? Saya berharap Pak di sini dalam kegiatan coaching ini dapat menjadi pendengar yang aktif, yang dapat mendengarkan masalah dari coachee secara lebih baik dan lebih sedikit berbicara, jadi lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Kemudian dengan menjadi pendengar yang aktif, saya berharap dapat lebih berhati-hati dalam mengkonfirmasi supaya tidak terjadi salah asumsi, kemudian judgement, dan juga potensi asosiasi yang mungkin akan muncul Pak. Baik Bu Lilis, pernyataan Ibu sudah saya catat. Jadi Bu Lilis nanti ingin Bu Rina sebagai coachee mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Luar biasa itu. Untuk sesi berikutnya, silakan Bu Lilis dan Bu Rina bisa mulai melakukan kegiatan coaching. Terima kasih Bapak. Terima kasih Sama-sama. Bapak. Ya. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Rina. Silahkan duduk Bu Rina. Gimana kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Loh,
Sepertinya ada sesuatu yang ingin dibicarakan ya Bu Rina ya. Wah, tampak sekali Iya, lesu seperti Bu. itu. Gimana? Saya mau sedikit cerita, Bu. Saya punya masalah di kelas. Oh, oke. Kita bisa berbincang sebentar. Nah, sebelum kita berbincang, Bu Rina, saya ingin sedikit bertanya. Tujuan kita membahas ini tentang apa ya nanti ya? Sebenarnya, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oh ya. Kira-kira masalah apa itu, Bu? Coba Bu Rina ceritakan. Ibu sedang mengalami masalah apa? Begini, Bu. Saya ada permasalahan di kelas, Bu. Saya sudah melaksanakan pembelajaran yang menurut saya itu sendiri sudah sangat menarik, Bu, dengan media, ice breaking. Tetapi ada beberapa anak yang tetap terlihat tidak bersemangat belajar, Bu. Oh, jadi permasalahannya Brina yang Brina hadapi itu adalah anak-anak yang tidak bersemangat ketika mengikuti pembelajaran walaupun sudah menggunakan media, sudah menggunakan ice breaking yang menarik. Gitu ya, Bu ya? Iya benar, Bu. Saya ingin membuat murid-murid saya itu lebih bersemangat ketika belajar, Bu. Menurut Ibu, apa yang Ibu miliki untuk bisa menemukan solusi dari apa yang Ibu hadapi? Saya bisa mulai belajar ya, Bu, membuat perencanaan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak dan sangat menyenangkan untuk anak itu sendiri, Bu. Oke, itu langkah awal yang sangat luar biasa. Untuk membuat perencanaan itu menurut Ibu, apakah ada hambatan-hambatan yang Ibu alami? Ada, Bu. Saya merasa berat untuk membuat perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dan yang sangat menarik tentu dalam waktu yang singkat sangat sulit, Bu. Nah, baiklah. Mari kita sama-sama menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Kita mulai dari membuat perencanaan terlebih dahulu. Nah, sekarang saya mau bertanya, langkah awal apa yang bisa Ibu lakukan? Oh iya ya, Bu. Saya bisa mulai dengan membuat jadwal harian yang lebih baik sehingga dapat membuat perencanaan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Selain itu, saya juga bisa mencari informasi-informasi tentang pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan anak, baik itu melalui YouTube maupun media informasi lainnya, Bu. Nah, luar biasa. Untuk mencapai itu tentunya ada target-targetnya ya, Bu ya. Kira-kira Bu Rina menargetkan untuk bisa terlaksana itu seperti apa? Iya, Bu. Saya berusaha menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk memenuhi target pembuatan rencana pembelajaran tersebut, Bu. Saya juga merasa sangat antusias sekali, Bu, sekarang, Bu. Wah, luar biasa. Nah, ketika proses itu berlangsung, Bu Rina, ketika di tengah-tengah membuat perencanaan tersebut ada semacam gangguan. Nah, antisipasi yang bisa Ibu lakukan apa kira-kira? Saya akan mulai membuat agenda harian, Bu, supaya target membuat perencanaan pembelajaran dan ketersediaan media yang menarik bisa tercapai di kelas setiap pekannya, Bu. Alhamdulillah. Oke, Ibu sungguh luar biasa. Ini sudah menemukan solusi nggih. Sudah bisa membuat strategi dan perencanaan yang bagus. Nah, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa yang Ibu lakukan itu sudah berhasil? Baik, Bu, saya bisa membuat agenda harian yang baik, mencari sumber belajar yang sesuai di YouTube, membuat RPP yang sesuai dengan kebutuhan anak yang menarik, mencari ice breaking yang disukai anak, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan penuh semangat, Bu.
Nah, luar biasa dari apa yang kita bicarakan tentang permasalahan yang Ibu hadapi, kita sudah menemukan satu solusi dan tindak lanjut yang sudah dilakukan sangat luar biasa, alhamdulillah. Di sini Bu Rina, saya tunggu kabar baik berikutnya ya. Semoga di coaching-coaching berikutnya Bu Rina bisa lebih baik lagi dalam mengatasi masalah-masalah Ibu. Terima kasih Ibu. Bagaimana? Terima kasih ya Bu atas kesediaan Ibu mendengarkan keluh kesah saya, bisa membantu saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi tadi. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Rina, terima kasih kembali. Terima kasih praktek sesinya. Untuk evaluasi Ya, Pak. dari saya, ya. Untuk evaluasi dari saya, secara besar garis alur Tirta pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya. Dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi untuk alur Tirta semuanya sudah tercapai. Alhamdulillah. Ya. Kemudian tadi sebelum praktek coaching, ya, Bu Rina menyatakan ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, dan itu sudah tampak dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sekaligus pendengar yang aktif yang dapat mengarahkan coach mendapatkan solusi dan memunculkan potensi diri ya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kira-kira apa indikator yang tampak Bu, dari pengembangan yang ingin diinginkan tadi? Nggih Pak, untuk indikator yang tampak tadi saya sudah mengembangkan kompetensi sebagai pendengar aktif Pak, dan alhamdulillah saya juga sudah dapat mendengarkan masalah-masalah coaching dari Bu Rina tadi secara lebih banyak dan lebih sedikit untuk berbicara. Nah, saya juga sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif serta berhati-hati dalam mengkonfirmasi sehingga tidak terjadi salah asumsi, judgement, dan juga potensi asosiasi yang mungkin akan muncul Pak. Baik. Itu tadi Ibu sudah melakukan coaching dan tahu bagaimana perasaan menjadi seorang coach dengan mengembangkan berbagai macam indikator yang ada. Untuk coaching yang akan datang, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan Bu Lilis berdasarkan pengalaman coaching hari ini? Nah, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah ingin lebih lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot serta menghadirkan kehadiran penuh, dan semoga bisa juga menjadi pendengar yang aktif yang lebih baik lagi ke depannya. Gitu Pak. Ya. Terima kasih Bu atas kegiatan coaching hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Bagas dan Bu Lilis? Alhamdulillah sehat Bu Rina. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengamati alur Tirta dan menanyakan beberapa hal terkait kegiatan coaching hari ini ya Pak. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Bu Rina sebagai pengamat, Pak Bagas sebagai coach, dan Bu Lilis sebagai coachee. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Bagas. Semoga Pak Bagas berkenan ya. Salah satunya dengan kompetensi sebagai seorang coach. Pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang harus terpenuhi. Pak Bagas, sekarang saya amati. Yang pertama ialah alur Tirta pada kegiatan coaching hari ini. Di antaranya ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab.
Yang kedua, kompetensi yang dimiliki oleh Pak Bagas semoga nanti semuanya akan tampak ya. Berikut adalah rubrik untuk pengamatan pada sesi ini. Kalau boleh tahu, Pak Bagas kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ialah kehadiran penuh sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Seperti itu ya, Pak. Dari kompetensi yang sudah Bapak Bagas sebutkan tadi, mana kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Bagas? Saya kepengen mengobservasi itu kepada yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu, Pak. Kira-kira ya, Pak. Saya sangat berharap sekali dengan pertanyaan yang berbobot tadi yang sudah Bapak tadi ucapkan, bahwa apakah indikator ketercapaian yang Bapak inginkan dari pelaksanaan coaching ini? Harapan saya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sebagai coaching, ya, itu sebagai coach, itu saya dapat mengarahkan coaching mendapatkan solusi, ya, dari permasalahan yang dihadapi, serta nantinya bisa memunculkan ide-ide baru. Seperti itu ya, Pak. Iya, Bu. Baik. Itu indikator ketercapaian yang diinginkan seperti itu dari Pak Bagas. Sekarang pernyataan dari Pak Bagas tadi sudah saya catat. Jadi Pak Bagas nanti serta Bu Lilis akan melakukan praktek coaching, yaitu Pak Bagas sebagai coach dan Bu Lilis sebagai coaching. Silahkan bisa mulai melakukan kegiatan coaching. Waktu saya persilahkan ya. Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu Sama-sama Lina. Pak Bagas dan Bu Lilis. Selamat pagi, Bu Lilis. Selamat pagi, Pak Bagas. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sepertinya kok wajah Ibu saya lihat kurang bersemangat. Iya, Pak. Sebenarnya saya lagi sedih ini, Pak. Karena ada masalah yang saya rasa sulit untuk saya pecahkan sendiri. Makanya saya mau minta bantuan dari Bapak ini. Bisa, tapi Ibu sehat kan hari ini? Alhamdulillah, Pak, sehat. Terima kasih, Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, sehat, sehat selalu. Ya, kira-kira ada apa ini ya? Ada apa ya, Bu ya, yang ingin dibicarakan pada siang hari ini? Sebelumnya saya mau minta maaf, Pak. Saya mungkin akan mengganggu waktunya Bapak sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan, Pak, terkait dengan masalah saya di kelas. Oh ya, kira-kira masalah apa, Bu, kalau boleh tahu? Gini, Pak, sebenarnya saya merasa gagal, Pak, dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Karena masih ada beberapa anak yang saya rasa kurang aktif, Pak, ketika proses pembelajaran berlangsung. Gitu ya. Jadi saat ini Ibu merasa gagal dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu? Iya, Pak, benar. Kira-kira apa, Bu, yang bisa kita dapatkan dari percakapan hari ini? Saya berharap, Pak, setelah saya berbicara dengan jenengan pada kesempatan hari ini, saya mempunyai solusi ya, Pak ya, untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Kemudian saya juga berharap semoga anak-anak bisa menjadi lebih aktif ketika pembelajaran di kelas saya. Jadi begitu ya, Bu ya. Memang ada solusi ya, Bu, setelah yang kita harapkan ya setelah percakapan hari ini. Ya, betul, Pak, seperti itu. Nah, tadi berkaitan dengan beberapa anak yang kurang aktif pada saat pembelajaran tadi ya, Bu ya. Ya. Nah, menurut saya sendiri ya, kalau anak yang aktif saat pembelajaran itu seperti apa sih menurut Ibu, terutama di kelas Ibu sendiri?
Kalau untuk ukuran saya ya Pak ya, menurut saya anak yang aktif saat pembelajaran itu ketika melakukan diskusi tanya jawab, maunya dia bisa menjawab pertanyaan saat melakukan praktek belajar dengan saya. Kemudian ketika diberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, anak-anak itu maunya dengan mudah dapat menyelesaikan refleksinya sendiri-sendiri. Ya, sepakat Bu. Kalau dalam proses pembelajaran anaknya memang harus aktif semua ya Bu. Biar Iya, kelas tidak begitu sepi lah. Nah, ya, ini kalau betul. misalkan kenyataan sekarang nih Bu ya, Oke. beberapa siswa tersebut menurut Ibu sekarang kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira posisinya mereka itu di posisi mana ya Bu ya? Dari 1 sampai 10. Dari pengamatan saya Pak ya, mungkin menurut saya di sini dari angka 5, 6, maaf, ya angka yang berbeda Pak. Ada yang dari angka 5, angka 6 sampai angka 8. Oh, jadi mereka memiliki angka level yang bervariasi ya Bu ya? Betul sekali Pak. Nah, kenapa saya milih dengan angka yang bervariasi di sini? Karena mereka itu memiliki perbedaan keaktifan saat pembelajaran. Nah, sebagian anak itu ada yang bermalas-malasan karena kurang menguasai materi yang saya berikan. Kemudian ada anak yang masih belum mampu menyelesaikan LKPD dengan benar. Jadi mereka ini memiliki gaya belajar yang gaya belajar yang visual. Nah, dia lebih suka belajar mandiri dengan membaca sendiri. Sepertinya gitu, Pak. Oh, jadi posisinya mereka itu di angka 5, 6, dan 8 ya? Ya, Karena betul. alasan itu tadi ya, Bu ya, Iya, karena kurang iya. aktif saat Mm-mm, pembelajaran praktek ya Bu ya? Ya, betul sekali. Iya, Pak. Baik ya, Bu Lilis, kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu sampai seperti itu menurut Ibu? Mungkin ini Pak ya, dari yang saya amati mereka itu kurang aktif sepertinya karena materi yang saya ajarkan itu tidak bisa mereka pahami dan mereka belum cermat dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian mereka juga termasuk anak-anak yang suka belajar dengan mandiri Pak, padahal mereka itu memiliki buku paket yang bisa dibaca di rumah maupun di sekolah Pak. Oh gitu. Jadi penyebabnya itu ya Bu, karena Ya. kurangnya fasilitas buku paket di sekolah gitu ya Bu ya. Ya betul Pak, itu masalahnya. Ya kira-kira pernah tidak Bu, ada upaya dari Ibu untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak ini? Eh, Pernah nggak Bu ya, ada upaya yang dilakukan? Mungkin ini saya bisa menyarankan kepada mereka untuk bisa membeli bukunya sendiri Pak sebagai buku pegangan sehingga di rumah itu bisa dibaca kapanpun gitu Pak. Oh gitu. Ya Bu, bagus. Jadi intinya dari pembicaraan ini, ya dari pembicaraan ini, anak-anak diharapkan bisa membeli buku ya Bu ya, walaupun itu uangnya dari uang kas sendiri atau uang dari orang tuanya gitu ya, atau mungkin Iya. ada solusi yang lain Bu. Mungkin saya bisa membuat Mungkin ini Pak, materi di samping pembelajaran berupa PowerPoint gitu ya Pak ya. Ya Oh PowerPoint bisa, kemudian itu ya bisa. Ya kemudian asal dilakukan dengan Ya. kita buat ya kita nanti buat bisa materinya lebih bagus supaya lebih menarik anak-anak. bisa lewat grup Kira-kira juga nanti ada saya solusi atau- sampaikan. Ya, buat PowerPoint-nya Ya, tadi loh Pak, kira-kira itu ada terus solusi. kemudian gimana Pak? Kira-kira ada solusi yang lain tidak Bu? Kalau misalnya melihat dari kurangnya pembelajaran berdiferensiasi ini untuk anak-anak. Di sini saya sudah mulai mencoba mencari membuat materi-materi yang lain ya Pak ya, mulai dari yang materi sesuai dengan buku pelajaran di perpustakaan. Namun kadang ini Pak, bukunya itu tidak lengkap Pak.
Nah, bisa dibilang buku-buku di perpus itu juga kurang update ya Pak ya, tidak layak lagi dipergunakan. Iya. Ya, ada solusi yang lain Bu. Setelah kira-kira kalau misalnya misalnya melihat seperti itu, kira-kira ada adakah misalnya bantuan dari kan atau bagaimana? Gini, mungkin saya bisa meminta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membeli buku baru sesuai dengan kurikulum yang merdeka saat ini. Tapi saya sedikit sungkan ya Pak untuk memintanya ya Pak. Gimana ya Pak? Ya mungkin bisa kita bantuan sama teman-teman yang lain, ya. Mungkin bisa minta bantuan sama teman-teman yang lain untuk bilang sama Bapak Kepala Sekolah supaya nantinya ada usulan pengembangan atau pengadaan buku baru Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Lilis ada enggak teman yang bisa atau mau membantu Bu Lilis untuk pengadaan buku tersebut? Nah, ya rencana saya ini ada rencana lain Pak. Sepertinya saya akan meminta rekan kerja saya Pak, namanya Pak Arif Khairul, untuk berbicara terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan soal permintaan saya ini. Kemudian karena Pak Arif ini itu Pak lebih dekat dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, saya rasa sih saya mulai minta kesiapan dari Pak Arif untuk menyampaikan terlebih dahulu pada kepala sekolah. Ya, bagus. Itu juga sepertinya bisa dilakukan Bu. Ya, jadi nantinya yang saya harapkan Bu Lilis bisa membantu untuk anak-anak dalam pengadaan buku kurikulum merdeka yang mereka harapkan sesuai dengan LKPD. Kira-kira ada pertanyaan yang lain Bu untuk pagi hari ini? Adakah masalah atau solusi yang lain bisa dipecahkan Bu? Saya bisa mulai Pak ya, mulai berbenah diri ya Pak ya, mulai dari membuat LKPD yang sesuai, dan kemudian juga di sini saya mulai aktif untuk melakukan praktik belajar dengan menyelesaikan setiap LKPD-nya. Kemudian ini saya berharap bisa membuat perencanaan dengan gaya belajar mereka masing-masing, dan dengan cara itu mungkin anak-anak bisa lebih memahami ya Pak ya. Ya Bu, ya bagus Bu, itu Bu, bagus, artinya Bu Lilis sudah bisa menjembatani antara anak dan Bu Guru Bu Lilis sendiri. Ya. Ada lagi kah Bu untuk pagi hari ini yang bisa kita pecahkan bersama-sama sesuai dengan beban pikiran? Mungkin ada beban pikiran yang lain dari Bu Lilis? Sudah Pak, itu yang bisa sudah alhamdulillah sudah agak plong ini Pak, sudah bisa menemukan sedikit titik cerah untuk menyelesaikan masalah saya Pak. Ya baik Bu. Ya, dengan senang hati saya bisa membantu Bu Lilis. Terima kasih. Ya, karena waktunya sudah agak siang, saatnya anak-anak untuk masuk ke kelas. Ya Pak, saya merasa bersyukur kasih, sekali bisa bercerita dengan panjenengan. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama. Baik, praktik coaching yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pak Bagas dan Bu Lilis. Terima kasih ya. Untuk evaluasi dari saya ya Pak, secara garis besar alur tirta pada saat coaching tadi sudah terlaksana Pak. Dari yang saya amati tadi sudah muncul pertanyaan-pertanyaan yang menggali hal yang terkait dengan tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Tentunya semuanya sudah nampak. Jadi untuk alur tirta semuanya sudah tercapai. Kemudian ya Pak,
Tadi sebelum praktek coaching, Pak Bagas mengatakan ingin mengembangkan kompetensi sebagai pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah juga sudah dapat mendengarkan masalah dari coaching tadi yang diterangkan oleh Bu Lilis. Bapak juga sudah menjadi pendengar yang sangat aktif serta sudah dapat berhati-hati sekali mengonfirmasi sehingga tidak terjadi salah asumsi, adjustment, dan potensi asosiasi yang mungkin akan muncul, Pak. Yang ingin saya tanyakan, Pak, semua indikator semuanya sudah muncul. Indikator apa yang tampak dari Bapak dari pengembangan yang diinginkan tadi, Pak? Ya, terima kasih. Nah, indikator yang tampak dari beberapa pertanyaan efektif, yaitu pertanyaan yang berbobot, Bu. Harapan saya, ya nantinya bisa mengarahkan Bu Lilis untuk mendapatkan solusi dan permasalahan yang dihadapi. Ya. Dan juga nantinya saya bisa membantu Bu Lilis untuk memunculkan ide-ide yang sangat hebat untuk menyelesaikan permasalahan mengenai adanya salah satu siswa atau beberapa siswa yang kurang dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sangat luar biasa, hebat sekali Pak Bagas ini. Baik, Bapak telah melakukan kegiatan coaching dan tahu bagaimana perasaan menjadi coach dengan menjadi pendengar yang aktif dari yang Bapak sudah dapatkan dengan mengembangkan potensi pendengar yang aktif tadi. Untuk kegiatan coaching mendatang, kira-kira ini ya Pak ya, ingin mengembangkan kompetensi apa lagi ya Pak selain pertanyaan yang berbobot menjadi pendengar aktif tadi, Pak? Ya, yang ingin saya kembangkan nantinya itu untuk kehadiran penuh, Bu. Jadi apa ya yang bisa saya berikan itu nantinya untuk pertanyaan yang berbobot akan berkembang dan kehadiran penuh untuk membantu kolaborasi dengan teman-teman. Baik, luar biasa hebat memang Pak Bagas ini. Terima kasih atas kegiatan coaching hari ini. Saya akhiri, salam sehat dan bahagia untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.